Jangan takut lelah dalam proses, karena hasil terbaik lahir dari perjuangan yang tidak mudah. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan bersama saya Alsa. Inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Prajurit Koarmada 2 berhasil menorehkan prestasi pada ajang kejuaraan provinsi IBCA MMA Piala Wali Kota Surabaya tahun 2026 yang digelar di Gor Pancasila, Surabaya. Serda Senja Setia Abdillah dari KRI Surabaya 591 dan Klasi Kepala Pebri Cahyo Setiawan dari KRI Alugoro 405 masing-masing meraih medali perak pada kategori MMA 77 kg senior dan stand fight 70 kg senior. Sementara itu, Klasi Kepala Kevin Aditya Firdaus dari Satko Peba Koarmada 2 berhasil meraih medali perunggu kelas MMA 61 kg senior. Di tempat terpisah, Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menyampaikan apresiasi atas prestasi tersebut dan berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh prajurit untuk terus berprestasi serta mengharumkan nama TNI Angkatan Laut. Sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan pendidikan nasional, Koarmada 2 menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas Provinsi Jawa Timur tahun 2026 yang digelar di halaman Gedung Negara Geraha di Surabaya. Pada kegiatan tersebut, Koarmada 2 diwakili oleh Kadismin Pers Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Mahfud Effendi. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan mengusung tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Koarmada 2 menerima kunjungan perwira tingkat 3 bidang Intekmil dan Cyber Panglima TNI Marsda TNI Esron Sahat B. Sinaga Esos MA beserta jajaran pejabat Sahli Panglima TNI di Gedung VIP Nala Koarmada 2 Ujung Surabaya. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro. Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pembahasan pengembangan organisasi cyber di lingkungan TNI yang menjadi bagian dari langkah strategis TNI dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan tantangan keamanan cyber yang semakin dinamis. Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut atau Hardikal ke-80 tahun 2026, prajurit Koarmada 2 turut ambil bagian dalam aksi bersih-bersih kota yang digelar di Surabaya. Kegiatan ini dihadiri Kepala Staf Koarmada 2 Laksma TNI Agam Endrasmoro dan dibuka langsung oleh Komandan Kodiklatal Letjen TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Gubernur Akademi Angkatan Laut Laksda TNI Sigit Santoso serta PJS Komandan STTAL Laksma TNI Ardiansyah. Sebanyak 3.608 personil gabungan dari TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat terlibat dalam kegiatan tersebut. Aksi bersih-bersih dilaksanakan di 15 sektor wilayah Kecamatan Semampir dan Kerembangan dengan sasaran area pemukiman, fasilitas umum, hingga saluran air. Kegiatan ini juga didukung alat berat dan truk pengangkut sampah dari pemerintah kota Surabaya. Selain membersihkan lingkungan, peserta turut memberikan edukasi pentingnya menjaga kebersihan serta membagikan paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial TNI Angkatan Laut kepada warga Surabaya. Unsur Koarmada 2 kembali mendukung program strategis nasional melalui pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 di wilayah Kepulauan Wakatobi.
Dalam kegiatan kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut ini, dan Guskamla Koarmada II Laksma TNI Edi Setiawan SE memimpin langsung pelayaran dengan onboard di KRI Pulau Rimau 724 sebagai sarana ekspedisi menuju wilayah 3T di Sulawesi Tenggara. Kegiatan diawali dengan kick-off ekspedisi Rupiah Berdaulat di Dermaga Sultan Murhum Mako Lanal Kendari yang dihadiri Asisten Gubernur II Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Mujahidin SPD SHMH, Komandan Lanal Kendari Kolonel Laut Pelaut Dedi Wardana STM Terhanla, Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia Novianto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Edwin Permadi, jajaran Forkopimda, serta unsur TNI Polri. Dalam pelayarannya, KRI Pulau Rimau 724 akan mendistribusikan uang rupiah layak edar ke Pulau Binongko, Rundama, Tomia, Kaledupa, dan Wangi-Wangi sebagai upaya memperkuat kedaulatan ekonomi negara hingga ke wilayah Kepulauan Indonesia. Netizen, kami akan melanjutkan dengan informasi lainnya yang tak kalah menarik. Berikut berita selanjutnya untuk Anda. Koarmada II bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi melalui pelaksanaan ekspedisi Rupiah Berdaulat tahun 2026 di wilayah Kepulauan Indonesia. Dan Guskamla Koarmada II Laksamana Pertama TNI Edi Setiawan SE on board di KRI Pulau Rimau 724 memimpin langsung kegiatan ekspedisi di Kepulauan Wakatobi yang telah tiba di Kecamatan Binongko dan Kaledupa. Kegiatan ini menghadirkan layanan penukaran uang rupiah layak edar, sosialisasi cinta rupiah, pemeriksaan kesehatan gratis, serta pembagian sembako kepada masyarakat wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan terpencil. Sementara itu, KRI Hiu 634 unsur Satkat Koarmada II yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Andi Ribuantoro juga melaksanakan ekspedisi Rupiah Berdaulat di wilayah Kepulauan Jawa Tengah meliputi Karimun Jawa, Pulau Nyamuk, Pulau Parang, dan Pulau Genting. Melalui kegiatan ini, Koarmada II bersama Bank Indonesia tidak hanya memastikan ketersediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat kepulauan, namun juga memperkuat kehadiran negara serta meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa Indonesia. KRI Bima Suci yang mengemban misi Muhibah Diplomasi Duta Bangsa dan Latihan Kartika Jalakrida 2026 Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-73 resmi sandar di dermaga Saigon Happoch Port Vietnam. Sandar di etapa kelima ini menjadi bagian dari pelayaran Muhibah internasional ke 9 negara di kawasan Asia dan Eropa sebagai bentuk diplomasi maritim Indonesia. Kedatangan KRI Bima Suci yang dikomandani Letkol Laut Pelaut Sugeng Haryanto disambut langsung oleh jajaran pejabat perwakilan Republik Indonesia di Vietnam. Turut hadir dalam penyambutan tersebut Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam Adam Mulawar Mantigio, Konsul Jenderal Republik Indonesia Carolina Tinangon, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut Brigjen TNI Marinir Ena Sulaksana, Paban 2 Binteman Spersal Kolonel Laut Teknik Aris Sudiarso, serta Dirpers AAL Kolonel Laut Pelaut Toto Irianto. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia juga memberikan pengarahan kepada para taruna Akademi Angkatan Laut selaku peserta latihan Kartika Jalakrida 2026. Netizen, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lewatkan update menarik dan berita terkini tentang Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, handal, Gora. Gorawira, Madya Jala, Jala Seva, Jayama.